Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi bersama Ibu di pembelajaran kimia pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi sel volta. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang sel elektrolisis. Baik, sebelum itu bisa kalian perhatikan dulu gambar yang ada di layar. Di situ ada 3 gambar. Yang pertama mengenai krisis BBM. Nah, kita semua tahu bahwa bahan bakar seperti bensin dan solar itu semakin lama makin mahal. Bahkan di beberapa negara terjadi krisis energi karena cadangan minyak bumi yang mulai menipis. Kondisi ini memaksa manusia mencari energi alternatif yang lebih murah, ramah lingkungan, dan tersedia dalam jumlah banyak. Nah, salah satu solusi yang banyak dikembangkan adalah mobil listrik. Pasti kalian sudah tahu ya, ada mobil listrik, ada juga motor listrik gitu. Tapi mobil listrik maupun motor listrik ini masih memiliki tantangan, terutama berkaitan dengan pengisian daya yang lama dan adanya limbah baterai. Nah, saat ini para ilmuwan itu mulai melirik sumber energi baru yang lebih bersih dan lebih cepat, yaitu gas hidrogen. Bahan bakar ini disebut dengan BBH atau bahan bakar hidrogen. Nah, yang menarik dari bahan bakar hidrogen ini adalah gas hidrogen itu bisa loh dihasilkan dari air biasa. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara menghasilkan gas hidrogen dari air biasa? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini dan berkaitan dengan materi sel elektrolisis. Nanti Ibu akan mendemonstrasikan percobaan membuat gas hidrogen dari air biasa yang ditambahkan dengan sedikit garam kemudian diberi aliran listrik. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ada 2. Setelah nanti kalian memperhatikan video ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan prinsip sel elektrolisis. Dan yang kedua, diharapkan kalian dapat menuliskan reaksi sel elektrolisis pada larutan garam berdasarkan hasil percobaan. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan Ibu gunakan. Alatnya ada gelas, kemudian kardus, capit buaya, kabel, pensil, dan juga baterai. Sedangkan bahan ada air dan juga garam. Selanjutnya untuk langkah kerja bisa diperhatikan dulu di layar. Ada 6 langkah kerja di situ. Bisa dibaca terlebih dahulu. Nanti Ibu akan menjelaskan sambil mendemonstrasikan percobaan yang akan dilakukan hari ini. Oke, kalau begitu langsung saja akan Ibu lakukan percobaan demonstrasi sel elektrolisis menggunakan air garam. Oke, sekarang Ibu akan lakukan percobaan sel elektrolisis ini. Langkah pertama, sebelum kita mulai, pastinya menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Tadi alat-alatnya, yang pertama ada gelas. Yang digunakan adalah gelas kaca, agar lebih mudah diamati. Kemudian ada kardus. Nah, kardus yang digunakan ini bentuknya seperti ini. Ada 2 lubang, yang ini ukurannya sesuai dengan ukuran diameter pensil, karena ini nanti fungsinya sebagai penyangga pensil seperti ini. Selanjutnya, alat ketiga ada capit buaya. Capit buaya ini dihubungkan dengan kabel. Seperti ini bentuknya. Jadi di ujung-ujungnya capit buaya yang dihubungkan dengan kabel. Disiapkan 2 kabel, ada yang merah dan yang hitam agar nanti bisa dibedakan mana yang positif, mana yang negatif. Selanjutnya ada pensil. Pensil ini kedua ujungnya diraut sampai terlihat grafit atau karbonnya. Ini tujuannya sebagai elektroda. Kemudian alat yang terakhir ada baterai. Baterai yang digunakan ini 9 volt, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk bahan yang digunakan ada air biasa dan juga garam dapur atau NaCl.
Kalau sudah siap semuanya, kita langsung saja melakukan percobaan. Langkah pertama, tadi sudah disiapkan ya alat bahan. Kemudian kita akan membuat larutan garam dengan menuangkan air ke dalam gelas. Kurang lebih 3/4 gelas. Setelah itu, masukkan garam. Masukkan garam sekitar 1 sendok teh. Kemudian diaduk sampai benar-benar larut sempurna. Kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita siapkan pensil dengan menancapkan ke kardus yang sudah diberi lubang tadi. Seperti ini. Kemudian kita masukkan rangkaian ini ke dalam larutan garam yang sudah dibuat tadi. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita sambungkan kabel dan juga capit buaya ini ke baterai. Merah ini untuk kutub yang positif. Kita capit di sini, seperti ini. Kemudian yang untuk kutub negatifnya yang warna hitam, seperti ini. Langkah selanjutnya menghubungkan sumber arus listrik dari baterai ini ke elektroda, yaitu pensil. Capitkan penjepit buaya ini ke karbon yang ada di pensil. Oke, setelah itu kalian bisa amati apa yang terjadi pada reaksi sel elektrolisis ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan susunan sel elektrolisis yang sudah kita buat ini. Nah, di sini ada sumber arus listrik. Sumber arus yang digunakan itu sumber arus arah atau DC. Bisa menggunakan baterai atau aki. Di percobaan ini, Ibu menggunakan baterai 9 volt. Kemudian yang kedua ada elektrolit. Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik, bisa berupa lelehan maupun larutan. Di percobaan ini, Ibu menggunakan larutan garam. Kemudian yang ketiga ada elektroda. Elektroda itu terdiri dari katoda dan juga anoda. Anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda itu tempat terjadinya reaksi reduksi. Elektroda itu ada dua jenis, elektroda inert dan juga tidak inert. Elektroda inert itu adalah elektroda yang sulit atau sukar bereaksi. Contohnya adalah karbon seperti yang digunakan di percobaan ini. Elektrodanya karbon yang ada dalam pensil. Nah, kemudian elektroda yang tidak inert itu yang bereaksi. Contohnya adalah tembaga, seng, dan juga besi. Ketika kita amati dengan lebih dekat,
reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis ini terlihat dengan jelas di sana terbentuk gelembung-gelembung gas di kedua ujung pensil. Nah, lalu sebenarnya gelembung-gelembung apakah itu? Akan dijelaskan dengan ilustrasi agar lebih mudah untuk dipahami. Pada praktikum ini, kita menggunakan garam atau NaCl, kemudian menggunakan elektrod gel karbon yang telah dialiri arus listrik positif dan juga negatif. Kemudian, NaCl itu terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Di sana juga ada air atau H2O yang terdiri dari ion H+ dan juga ion OH-. Pada praktikum ini, terbentuk gelembung-gelembung gas di anoda dan katoda. Lalu, gelembung-gelembung gas apa sih itu? Pada anoda yang bermuatan positif, maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif, salah satunya adalah ion Cl-, yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi proses oksidasi dengan rumus 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Cl- melepas elektronnya ke anoda dan bergabung menjadi molekul diatomik Cl2. Jika gelembung-gelembung gas tersebut ditampung dalam satu tabung reaksi, maka akan terlihat warna gas klorin yaitu hijau. Dan jika diuji menggunakan kertas lakmus biru, akan merubahnya menjadi warna merah yang menunjukkan sifatnya asam, kemudian akan memutihkannya. Lalu, pada katoda yang bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H+, yang kemudian akan menerima elektron dari katoda dan terbentuklah reaksi reduksi dengan rumus H+ plus 2 elektron menjadi H2. Jadi, gelembung-gelembung yang terbentuk pada katoda adalah gas hidrogen. Dan jika gas ini ditampung pada tabung reaksi, kemudian didekatkan dengan sumber api, maka nanti akan terdengar bunyi plup. Sementara itu, masih tersisa ion Na+ dan OH- yang kemudian kedua ion ini bergabung membentuk senyawa NaOH yang merupakan basa kuat. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktikum elektrolisis ini menghasilkan gas hidrogen, kemudian gas klorin, dan juga NaOH. Jika dituliskan dalam sebuah persamaan reaksi yaitu 2NaCl plus 2H2O menjadi 2NaOH plus gas hidrogen atau H2 dan juga klorin atau Cl2. Produk dari hasil proses elektrolisis ini sangat berguna dalam skala industri yang jauh lebih besar. Salah satunya adalah klorin itu digunakan sebagai antibakteri. Dan jika larut dalam air, pasti kamu pernah mengunjungi kolam renang dan terbiasa dengan bau air yang mengandung klorin. Dan juga digunakan untuk mensterilkan air di pasokan air. Oke, kembali lagi ke percobaan yang dilakukan. Sekarang kita akan membuktikan apakah sel elektrolisis yang sudah dibuat ini benar-benar menghasilkan gas hidrogen atau tidak. Tadi sudah dijelaskan ya, gas hidrogen itu bisa ditangkap, kemudian ketika dia diberi api itu akan bunyi plup seperti itu. Nah, tapi gimana caranya ketika kondisinya seperti ini? Itu akan sangat sulit untuk menangkap gas hidrogen yang terbentuk. Nah, caranya adalah dengan menambahkan sabun cair ke dalam larutan agar terbentuk gelembung. Kemudian nanti gelembung itu kita bisa beri panas dari api. Kemudian kita lihat apakah dia akan berbunyi atau tidak. Kita angkat dulu pensil dari larutan. Kemudian tambahkan, ibu menggunakan sunlight ya di sini, sabun cair yang digunakan. Oke, setelah itu bisa diaduk terlebih dahulu. Setelah diaduk, kemudian kita masukkan kembali pensil ke dalam larutan. Nah, kalau sudah,
Sekarang kita tunggu dulu beberapa saat sampai dia terbentuk ilmu yang agak banyak. Kemudian nanti kita akan melakukan uji dengan korek api. Oke, ini sudah beberapa saat terjadi reaksi. Kemudian kita angkat dulu pensil dari larutan. Setelah itu kita singkirkan. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini sebenarnya jika kalian mencoba secara langsung itu terdengar bunyi seperti plup-plup seperti itu. Menandakan bahwa reaksi sel elektrolisis ini menghasilkan gas hidrogen. Supaya lebih jelas, kalian bisa mencobanya secara langsung di rumah masing-masing agar lebih tahu bagaimana proses sel elektrolisis ini terjadi dan bisa membuktikan secara langsung gas hidrogen yang terbentuk. Nah, selain itu, tadi Ibu juga menyampaikan bahwa dari hasil reaksi itu dia menghasilkan gas klorin yang berbau seperti kaporit. Nah, kita bisa coba dengan mencium elektroda yaitu pensil. Nah, di sini jelas jika kalian mencoba langsung ya, jelas tercium bau seperti kaporit atau yang biasa digunakan untuk pemutih pakaian. Jadi itu tadi adalah demonstrasi percobaan sel elektrolisis secara sederhana menggunakan air garam yang dialiri listrik. Kemudian sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan elektrolisis? Elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat menggunakan arus listrik. Prinsip kerjanya dengan menghubungkan kutub negatif dari sumber arus arah dengan katoda dan kutub positif ke anoda, sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan suatu reaksi reduksi serta oksidasi yang tidak spontan bisa berlangsung. Elektron akan mengalir dari katoda ke anoda. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan tereduksi, sedangkan untuk ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anoda dan teroksidasi. Cukup sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita tentang sel elektrolisis. Di pertemuan yang akan datang, kita masih membahas materi sel elektrolisis berkaitan dengan ketentuan reaksi dalam sel elektrolisis. Hal ini karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada reaksi elektrolisis. Selain itu, jangan lupa untuk tugasnya melengkapi LKPD yang telah Ibu bagikan. Untuk deadline-nya, Ibu beri waktu sampai minggu depan. Nanti dikumpulkan di Google Drive yang linknya akan Ibu berikan juga. Selain itu, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung di-list saja di grup WA, kemudian disampaikan. Akan Ibu bahas juga pertanyaan-pertanyaan itu di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.